ibadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Hai Kak Im Tengkis, udah siap kebaktian? Udah mandi, sikat gigi, udah sarapan? Pakai bajunya harus yang rapi ya, karena kita mau kebaktian. Udah siapin celengan atau amplop yang buat persembahan nanti? Udah siap kebaktian? Wah, bagus. Kalau gitu, sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memelihara kita semua selama seminggu ini. Terima kasih Tuhan karena kita bisa sehat, dan terima kasih juga Tuhan karena kita bisa bersekolah dan melakukan aktivitas dengan baik. Tuhan, tolong pimpin ibadah ini supaya anak-anak bisa mendengarkan cerita Tuhan dengan fokus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon amin. Amin. Nah, kalian tahu nggak kenapa ya kita harus kebaktian? Kenapa ya? Anak-anak lain ada yang nggak kebaktian. Kita kebaktian karena Tuhan yang panggil kita. Oh iya? Tuhan panggil nama kita masing-masing untuk ikut Dia. Kita mau dengar, mau jawab, dan mau ikut Tuhan. Yuk kita nyanyiin Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku lagi. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Ya, kita mau ikut Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan sudah pilih kita sebelum dunianya diciptakan loh. Wah, hebat ya. Kita dipilih, kita jadi miliknya Tuhan. Ditebus sama Tuhan dengan darahnya yang mahal di kayu salib. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Milik Tuhan. Ketiga baitnya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Ia telah memilih aku. Ia mati dan bangkit, menebus jiwa daku. Aku milikku, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan.
kuatkan, Dia hibur, Ia tak pernah tinggalkan. Aku milikmu, tak berubah selamanya. Kalau kita sudah jadi miliknya Tuhan, itu artinya kita cuma mau dengar suaranya Tuhan. Kalau kita digodain sama iblis, kita harus bilang, no, gak mau. Saya maunya taat sama Tuhan. Tapi godaannya kenceng, gimana dong? Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Karena cuman dengan kekuatan dari Tuhan, kita mampu melakukan yang Tuhan mau. Yuk kita nyanyiin lagu ini, berani tampil beda. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ya, kita harus berani tampil beda karena Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Sekarang tiba saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, boleh masukkan uangnya di celengan. Kalau celengan penuh boleh minta ganti sama Lause ya. Di amplop atau minta tolong papa mama transfer atau scan barcode. Udah beri yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kita berdoa ya, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pada kami. Saat ini kami membawa sedikit persembahan. Tuhan kuduskan persembahan ini supaya dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita nggak selalu bisa bilang no sama iblis kalau itu karena kekuatan kita. Tapi kita mau bersandar pada kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan kita, tapi Tuhan yang memberi kekuatan supaya kita mampu untuk taat sama Tuhan. Kaulah harapan. Kita nyanyiin lagu ini ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau
dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Halo, shalom anak-anak sekalian. Ketemu lagi dengan Lause Mulyawan di Kak Imtong Kids. Gimana kabar kalian semuanya? Lause berdoa kalian terus sehat-sehat dan terus dijaga serta dipelihara oleh Tuhan. Amin ya. Anak-anak, hari ini judul firman Tuhan kita adalah Yesus memberi kelegaan bagi orang yang berdosa, yang letih dan lesu. Nah, bahan Alkitabnya dari Matius pasal 5 ayat 17, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, dan Kitab Roma pasal 7 ayat 12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak Tuhan dari Kak Imtong Kids sekali lagi mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Ajar kami sehingga sekalipun kami masih kecil, kami masih anak-anak, kami rindu terus mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kita bisa memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah anak-anak, di zaman Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus ada di dunia nih, itu di masyarakatnya itu ada sekumpulan orang yang disebut orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu saya rasa kalian juga sering mendengar nih mengenai orang Farisi dan ahli Taurat ini ya. Apalagi kalau kita mendengar kisah Tuhan Yesus. Biasanya ada tuh disebutin orang Farisi atau ahli Taurat. Siapa sih orang Farisi dan ahli Taurat ini? Nah, orang Farisi ini sekumpulan orang di Israel pada waktu zaman Tuhan Yesus tuh, yang menganggap diri mereka ini orang-orang beragama yang saleh gitu, yang paling benar. Karena itu biasanya orang Farisi ini memisahkan diri hidupnya dari orang-orang biasa. Karena tadi merasa paling benar ya. Terus kalau ahli Taurat siapa Lause? Nah, ahli Taurat adalah orang-orang yang bertugas menyusun peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum untuk orang-orang Yahudi, baik agama ataupun mengatur tentang kemasyarakatan gitu ya. Nah, anak-anak, orang Farisi dan ahli Taurat ini percaya nih dan mengajarkan kepada orang-orang kalau kita mau menjadi orang benar katanya, kalau kita mau diselamatkan katanya, kalau kita mau bisa bersama-sama dengan Tuhan yang Maha Kudus, maka kata mereka ini nih, kita harus melakukan sepenuhnya hukum Taurat dengan segala aturan-aturan yang begitu banyak sebenarnya yang dibuat ditambahkan oleh para ahli Taurat itu. Jadi kan karena tugasnya membuat peraturan-peraturan, jadi yang tadinya 10 hukum Taurat ini dia tambahkan, dia jabarkan menjadi banyak sekali hukum-hukum. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Wah, banyak sekali aturan dan hukum yang harus ditaati jadinya. Akibatnya apa? Jadi ketika melaksanakan agamanya,
itu seperti membawa beban yang begitu banyak karena aturan yang begitu banyak. Begitu anak-anak ya. Nah anak-anak, memang firman Tuhan katakan begini. Di Roma 7 ayat 12 nih. Hukum Taurat itu memang itu kudus. Dan perintahnya adalah kudus, benar dan baik. Pertanyaannya, bisakah kita nih manusia melakukan tuntutan seluruh hukum Taurat yang kudus, yang benar dan baik itu? Bisa enggak kita melakukan ini anak-anak? Coba perhatikan cerita ini. Suatu hari ada seorang pemimpin muda yang kaya raya dan mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya bisa masuk ke surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus. Wah, dan dia sangat senang ketika menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya pada Tuhan Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan agar bisa masuk kerajaan surga? Wah, lalu Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga, harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, perintah mana yang harus dituruti, Guru? Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya itu 10 perintah Allah, 10 perintah hukum Taurat itu. Lalu orang kaya itu berkata, Tuhan atau Guru, semua perintah itu sudah aku turuti. Apakah ada yang lain lagi yang harus aku lakukan? Wah, Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, apa yang terjadi anak-anak? Pergilah orang kaya itu dengan sedih. Karena hartanya banyak. Dia tidak mau melakukan itu. Nah anak-anak, di cerita tadi dijelaskan. Kalau si anak muda yang kaya itu, sudah apa katanya? Saya sudah melakukan hukum Taurat. Semuanya udah kulakukan. Yang mana lagi yang belum? Tapi apakah benar sepenuhnya dia bisa melakukan? Ternyata tidak anak-anak. Karena di hatinya tetap dia lebih mengutamakan apa tadi? Hartanya, bukan Tuhan. Ini tetap dosa. Karena hukum Taurat apa? Harus menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan di dalam hati. Nggak ada yang lain. Kalau di si anak muda tadi yang kayak itu, yang jadi Tuhan di hatinya apa? Hartanya. Artinya apa ini anak-anak? Artinya manusia itu tidak akan pernah bisa dengan sempurna, dengan penuh, dengan seluruh-luruhnya menjalankan perintah dan aturan Tuhan yang kudus itu, yang benar itu. Karena apa? Karena di dalam diri manusia ada dosa. Ini masalahnya. Dosa mengikat dengan begitu kuat sekali. Jadi Lause, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kelepasan dan kelegaan dari tuntutan hukum Taurat itu yang harus dilakukan oleh kita, padahal kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Bagaimana kita bisa selamat dan bisa datang kepada Tuhan jadinya? Nah, nih anak-anak, jawabannya cuma satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Sekali lagi, jawabannya cuma satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan menyelamatkan kita yang berdosa. Ingat sekali lagi, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, tuntutan-tuntutannya itu, dan menyelamatkan kita yang berdosa ini. Seperti dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17, bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus mengalahkan dosa dan kuasanya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, maka apa? Kuasa dosa yang mengikat
itu bisa dilepaskan. Sehingga orang tersebut dibenarkan dan dapat diselamatkan. Dan akhirnya bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Bisa mendekat lagi kepada Tuhan yang Maha Kudus. Inilah kelegaan yang paling besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita dilepaskan dari belenggu dosa dan tuntutan hukum Taurat. Kita harus bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar ini. Karena untuk mendekat pada Tuhan dan mendapatkan keselamatan, kita tidak lagi dituntut oleh hukum-hukum Taurat seperti yang dipikirkan oleh orang Farisi dan ahli hukum Taurat. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau benar di hadapan Tuhan, kalau kita mau selamat, kamu harus melakukan ini, jangan melakukan ini. Banyak sekali tuntutannya membuat kita jadi terbebani. Tapi karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, maka kita yang percaya hidup karena anugerah, bukan lagi oleh tuntutan hukum Taurat. Nah ini anak-anak, hari ini kita belajar hal yang penting, yaitu karena kasih Tuhan yang begitu besar, itu memberikan kelegaan. Kita yang tadinya diikat oleh kuasa dosa, sekarang dilepaskan dan dibenarkan. Sehingga menjadi anak-anak Tuhan. Kita bukan lagi menjadi budak-budak yang harus mengikuti tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Maka kita hidup sekarang berdasarkan anugerah Tuhan. Bukan lagi tuntutan hukum Taurat. Karena itu yuk mari kita terus mendekat pada Tuhan Yesus anak-anak. Karena seperti ayat hafalan kita hari ini nih. Yang terambil dari Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi ya, Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, itu ayat hafalan hari ini anak-anak. Cerita kita sampai di sini. Kiranya sekali lagi kita boleh bersyukur memiliki Tuhan yang begitu baik, yang telah sekali lagi memberikan anugerah yang besar kepada kita, sehingga kita hidup karena anugerah, bukan lagi karena tuntutan hukum Taurat. Itulah kelegaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa untuk menutup rangkaian cerita minggu ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu baik, yang datang kepada kami untuk melepaskan kami dari ikatan dosa kami dan juga memberikan anugerah sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan anugerah Tuhan, bukan lagi oleh tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Tuhan, kami berterima kasih memiliki Tuhan seperti Engkau. Berkati seluruh anak-anak, jadikan mereka menjadi anak-anak harapan zaman ini. Pelihara, berikan kesehatan, dan terus berkati juga keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat jumpa lagi. Ya, kita sudah dengar tadi ceritanya. Dengan kekuatan kita nggak bisa taat sama semua perintah Tuhan. Tuhan bilang, mari kepada Tuhan. Semua yang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan akan beri kelegaan. Tuhan akan mampukan kita. Yuk kita nyanyiin lagu Big or Small. Bersama Tuhan, aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
bisa. Tak sasa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk, tenangkan diri. Siapkan sikapnya. Kita mau terima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Di akhir kebaktian kita mau berterima kasih kepada Bapa di surga, sehingga kita sudah melalui kebaktian ini dengan berkat pertolongan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kalian.